hentakan beberapa detail gitu, dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari. Gue rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Gitu. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja. Gitu, laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Gitu. Jadi kita pikir ya itu, sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah ke depan gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK ya saya harus lapor pimpinan juga kan. Gitu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Gitu nanti ditetapkan kayak apa gitu. Gitu, jadi kira-kira untuk pelaporan saudara Kaesang. Tadi Kaesang bawa berkas nggak Pak? Kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, bertulis tangan. Berarti dia membawa formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, jadi justru minta arahan kayak apa gitu kan, namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Kalau lapor nanti kita analisa, kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan, ya nggak ada implikasi apa-apa gitu, dari gratifikasi. Tapi kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaesang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Inisial Y depannya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Ini dibilang pesawat punya siapa juga, nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaesang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaesang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi enggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita proses. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Kita belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu kayak apa gitu. Bagaimana kalau direncanakan bagaimana Pak? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah tuh ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa ya, kayak apa gitu ya. Temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaesang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng Pak dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat deh. Ya wah jauh-jauh kan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini gitu ya. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu pertemanan. Pastinya. Ya dalam seminggu ini.
Ya. Nanti setelah seminggu diumumin lagi nggak sih Pak? Karena kan publik juga pengen tahu hasil akhir dari. Ya lu tagih gua aja. Lu tagih aja. Tapi kita punya 30 hari. 30 hari sebenarnya gitu ya. Tapi kita berusaha secepat-cepatnya lah gitu. Ngapain juga lama-lama kan urusannya. Tapi yang pas laporannya Mas Kaisang ini disebutin nggak sih harga nominal harga dinaikin? Diestimasi 90 juta satu orang. Ya, kalau dia terbang komersil gitu ya, kelas bisnis gitu ke tujuannya di mana? Philadelphia apa di mana gitu. Itu sekitar 90 juta satu orang. Jadi udah ngomongnya udah sampai situ gitu. Kalau ditetapkan karena ini fasilitas maka dikonversi kira-kira gitu. Beliau sendiri yang menyampaikan kira-kira 90 juta. Ya kita bilang ya nanti aja lihat gitu hasil ininya gitu analisanya. Pak Pahala, tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat, apakah itu bisa diartikan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Jadi makanya dibilang konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng gitu juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia muter sana kemari apa ya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja. Kita lihat kayak apa detailnya. Pak, orangnya proses hukumnya berarti hanya sebatas mengganti uang tiket tadi atau sampai ke ranah hukum? Belum tahu. Kalau ditetapkan milik negara ya diganti, dilaporkan udah selesai. Kalau ditetapkan. Tapi kalau enggak ya enggak udah selesai aja. Dari gratifikasinya selesai ya. Tapi jangan lupa kan di Dumas masih ada. Gitu yang di Dumas kan ya mau ditanya ke Dumas gitu. Jadi temuan dari gratifikasi bakal diserahkan ke PLPM. Pastilah, detailnya pasti. Supaya nggak 2 kali kerja kan nanti sana nanya lagi, kita nanya lagi gitu ya. Apakah Kaisang kan sudah datang untuk memberikan klarifikasi? Ada harapan nggak dari KPK untuk ke Bobi Nasutionnya itu? Kan disorot juga terkait sana. Kalau yang Bobi kan ada di Dumas ya, Jadi ya kita mungkin ya kita tunggu yang di Dumas kayak apa gitu ya, ada pengaduannya juga gitu. Sampai sekarang sih belum diminta sama Dumas. Biasanya kalau ada begitu, kalau ada yang kita bantu nih, kita perlu bantu misalnya gini, LKPN-nya tolong dilihat dong gitu. Nah ini kita nunggu juga. Kalau dari Dumas nanti permintaan ya pasti kita maju lewat LKPN-nya gitu ya. Jadi koordinasinya internal gitu begitu-begitu aja lah gitu ya. Pak, kenapa nggak langsung dikerjakan oleh KPK mengetahui ini ada kecurigaan terjadinya gratifikasi, diketahui juga kan Bobi Nasution ini seorang PNS gitu Pak? Kenapa nggak dikerjakan? Dari Direktur Gratifikasi untuk inisiatif. Oh iya. Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang Saudara Kaisang kan, ya di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan biasanya yang diminta klarifikasi di KPK itu kalau ada indikasinya, misalnya kita periksa LKPN-nya, ada penerimaan gitu kan, ini indikasi kan. Begitu barulah kita pindahkan ke gratifikasi, dipanggil sama gratifikasi, ditanya ini gratifikasi bukan, penerimaan dari siapa, dalam rangka apa, biasanya begitu. Jadi lebih dari menindaklanjuti yang LKPN. Jadi kita kayaknya jarang yang langsung tiba-tiba panggil dia gratifikasi gitu, karena gratifikasinya lebih pasif ya kan. Kalau dibaca di undang-undang menerima dan menetapkan, jadi kita menerima dan menetapkan gitu. Kalau Mas Kaisang datangnya ke gedung sini nggak, ke gedung sana? wah, kalau itu tanya sama Kaisang dong. Gue juga nggak tahu. Kan kantor Direktorat Gratifikasi di sana Pak. Di sini, salah loh, di sini. Pencegahan di sini Bu. Izin memastikan kembali terkait inisial temannya tadi itu Y ya Pak ya? Ya. Itu jabatannya Yogi, ya Yogi. Oh nggak tahu banget, gue nggak tahu itu. Betul kejauhan. Itu WA apa WNI? Nggak tahu. Berarti baru tahu inisialnya aja begitu. Iya. Terafiliasi dengan perusahaan Garena nggak? Nggak tahu, belum kejauhan lu nanya. Ini gue cuma ini aja nih. Tadi penumpangnya kan 4 orang Pak, apa ada pas pampres juga yang mendampingi? Enggak, kan udah bilang yang bersangkutan istri, kakak istri, sama staf, nggak ada pas pampres. Nebeng temannya, tapi maksudnya temannya ikut juga dong Pak. Tapi kok nggak ada di manifestnya? Katanya kan tadi Nggak ngerti Bu, kan nanti kita tanya nih sama temennya. Kan iya kan yang ditulis cuma nebeng temen gitu kan. Apanya? Nanti kita tanya temennya siapa, kan beliau bersedia ngasih informasi tambahan. Hah? Wah bukan gue yang nanya Bu. Kalau gue yang nanya mah gue tanya pasti. Ya deh.
pesawat private jet yang ada muncul videonya di sosmed itu, dia hanya menjelaskan yang perjalanan ke Amerika. Yang ini aja. Karena yang ini yang disebut yang orang ribut nih gratifikasi apa enggak, cuma ini. Yang lain-lainnya enggak tahu yang di Dumas ya. Oh ya lihat yang Dumas lah. Kalau kita kan cuma ini aja pelaporannya ya diperiksa yang ini gitu ya. Ya? Temennya tadi disebut itu inisial Y, namanya Gang Y, warga negara Singapura. Nggak tahu. Yogi kali. Ya, makasih ya. Makasih banget loh. Ya, minggu depan deh.